Setelah tercapai kesepakatan, hari ini kedua kubu di DPR dijadwalkan menandatangani nota kesepakatan islah. Salah satu klausul yang disepakati adalah revisi penggunaan hak anggota DPR yang membuat DPR menjadi lembaga superior. Perseteruan antar dua kubu di DPR akhirnya mereda setelah Koalisi Merah Putih bersedia memenuhi permintaan Koalisi Indonesia Hebat terkait pasal penggunaan hak anggota DPR. Keberadaan pasal penggunaan hak anggota DPR seperti dalam pasal 98 Undang-Undang MD 3 memberi kewenangan tiap komisi di DPR untuk mengusulkan hak angket atau hak interpelasi kepada menteri atau pejabat negara yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR. Pengamat politik Ikran Nusabakti menilai keberadaan pasal ini memang harus direvisi karena dapat mengganggu sistem pemerintah yang menganut presidensial. Kalau ayat itu masih tetap ada, itu kan memungkinkan yang namanya lembaga legislatif itu merekomendasikan kepada presiden untuk misalnya memberikan sanksi kepada menteri atau pejabat setingkat menteri untuk kemudian diganti atau dipecat, ya. Dan ini buat saya ini lagi-lagi melebihi fungsi ataupun hak DPR ya untuk kemudian bisa menjalankan fungsinya di dalam sistem politik Indonesia. Penggunaan hak DPR sebelumnya diatur melalui mekanisme sidang paripurna, bukan melalui sidang komisi yang dapat dihadiri tak kurang dari 50 anggota dewan. Pada periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, DPR beberapa kali menggunakan haknya kepada pemerintah, salah satunya penggunaan hak angket saat kasus dana talangan Bank Senturi tahun 2009 lalu. Penggunaan hak DPR kerap diidentikan dengan tujuan kekuatan politik untuk menggulingkan pemerintah. Saat era awal reformasi di tahun 2000, hak interpelasi menjadi langkah awal sebelum Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimakzulkan oleh MPR. Tim Liputan Metro TV.